Hari ini agendanya Oke ya, hari ini kami pertama ingin menyampaikan surat secara resmi kepada organisasi advokat ya, yang selama ini ya sebenarnya ini sudah lama sekali orang yang mengirim pesan kami ke DM dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin sore itu saya sempat live dan saya tanya kepada lebih dari banyak lah ya. Saya katakan karena mereka bertanya begini, Bang, itu biasanya kalau ada seorang advokat yang sikap dan perilakunya ya tidak menunjukkan bahwa dia ini sebagai seorang advokat, apa sih tindakan dari organisasi? Nah, sebenarnya masyarakat ini meminta organisasi advokat ini ngambil tindakan. Nah, tetapi kan organisasi ini dia tidak bisa mengambil tindakan kalau belum ada laporan. Nah, jadi gini, saya sebagai seorang advokat ya, jujur aja, kadang saya merasa malu ya. Sekarang ini profesi advokat ini memang profesi yang terhormat ya, profesi yang mulia. Tetapi saya melihat di media sosial luar biasa lah, ada daster, ya, jadi diganti figurnya dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Pradi untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan, tindakannya yang ya tidak bisa menjaga kehormatan profesi. Nah, jadi kami minta kepada organisasi advokat tolong dipanggil dan diadili. Ya kalau memang terbukti ya silakan mengambil tindakan gitu. Ada berapa orang, siapa aja Bang? Ya, yang pertama ini ya jujur aja ini Farhad Abbas. Ya Farhad Abbas karena memang dari pertama ketika saya juga mendukung Nopi ya, dia WA saya tuh. Nah, dia WA saya. Nah, ketika dia WA saya pikir udahlah biasa aja ya. Nah, kemudian yang sangat mengejutkan ternyata dia mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Saya sih sebenarnya jujur aja, nggak berteman juga nggak jadi masalah, Cuman maksud saya kita tetap menjaga etika kita gitu loh. Saya pun nggak WA-WA sama dia nggak jadi masalah juga. Tetapi sekali lagi, saya menginginkan bahwa ketika kita berseberangan, ya kan kalau kita berseberangan pasti kenal. Saya sama RD Lau juga kenal, ya kan, sama Farhad kenal, sama Krishna kenal. Tetapi ketika kita berhadapan, berlawanan, ya tetap kita menjunjung tinggi kode etik kita. Jangan sampai maunya seperti sekarang di bloknya saya. Saya berapa kali di blok dulu ke saya. Nah ini UMKM betulan. Saya nerima kuasa di UMKM itu bulan Agustus. Saya langsung WA Farhad juga untuk duduk bareng bisa menyelesaikan. Dalam perjalanan di blok juga saya. Tidak mau berteman lagi. Nah sekarang dalam perjalanan dibuka lagi. Sekarang di blok lagi. Nah maksud saya begini. Kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada nggak sepaham di blog, tidak mau berteman, apalagi dia pasang status nih. Ini kan salah satu pasang status nih kan statusnya nggak. Saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah etika ini coba pasang nih. Story WA ya Bang? Ya? Story WA. Iya di story WA. Nah jadi kan maksud saya begini. Jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek ya saya nggak pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh. Jangan sampai ada lagi statusnya Kasil kan, itu tim sama saya. Dibilang Tarsan apa segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang passionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Ya, ibarat apakah orang ini kehabisan mencari argumen hukum atau bagaimana. Tapi yang jelas jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan, pro dan kontra dan sebagainya seperti itu lah. Saya berharap gini ya. Saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, ya udah. Ya karena gini, ini masyarakat sudah mulai banyak mengeluh. Bayangkan advokat ini sudah banyak sekali di sini ini. Diganti ini, ganti itu, macam-macam aja. Nah saya berharap organisasi advokat tegas ya. Advokat yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi, tidak menjaga harkat dan martabatnya, udah pecat aja. Masih banyak orang yang menjadi advokat, kira-kira begitu. Bang, berarti ini bisa dibilang kalau advokat ini, Bang ini udah melanggar kode etik dan bahkan terlalu banyak menyerang pribadi itu, Bang. Iya, saya berulang kali mengatakan ya, saat orang bertanya sama saya, Bang itu bagaimana Bang statusnya Bang Farhad seperti ini,
Bang, bagaimana statusnya ini? Itu kan statusnya, coba kalian baca lah. Ada apa, nyonya yayasan, macam-macam yang panjang lebar tuh kan. Maksud saya, carilah argumen-argumen hukum yang bermartabat, yang kelihatan ada kewibawaan seorang advokat. Agar apa? Saya juga bangga kalau seandainya mantan teman saya ini mengeluarkan argumen-argumen hukum yang kuat. Nah, saya juga mau melawannya juga enak. Nah, ketimbang dia mau bikin status seperti itu. Apalagi sekarang ini kan sama Denny Sumargo. Ya coba bayangkan, ada advokat yang bilang hajar pukul. Nah, dia bilang hajar itu artinya begini, sebenarnya begini. Dia kan sudah ngomong, kalau Denny Sumargo datang ke rumah saya, dia bilang sama saya, naik, maka saya akan hajar. Nah, sebenarnya dia sudah mengartikan sendiri arti hajar itu sebenarnya apa. Dia kan dia mengatakan kalau saat ini saya. Jadi maksud saya, janganlah sekarang si A, si B, saya nggak tahu lagi udah berapa banyak laporan. Nah, laporan inilah yang dianggap masyarakat bahwa sebenarnya nggak layak lah seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jaga harkat dan martabat advokat. Kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat yang baik, yang bermartabat, yang menjunjung kehormatan profesi. Bang, ini masih berkaitan dengan Novi dan Agus juga, Bang, berarti? Gimana? Secara nggak langsung masih berkaitan dengan Novi dan Agus, Bang, ya, Bang? Yang mana ini? Iya. Nah, saya ini ya, ini jangan sampai salah nih. Karena selama ini Novi tidak pernah memberikan kewenangan kami untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, ini makanya kami di sini pakai Barisan Advokat Bersatu. Jadi sebagai sesama rekan sejawat ya, yang menurut kami ini bisa dapat menjatuhkan kehormatan profesi. Jadi kami datang ke sini atas nama Barisan Advokat Bersatu. Nah, jadi sesama rekan sejawat, tidak ada hubungan dengan Novi ini. Ya, karena sampai sekarang Novi belum belum juga memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Ya, kemarin sih sempat dia bahas masalah SB Law ya, tapi sampai sekarang kan dia juga belum memutuskan kapan dan benar atau tidak mau dilaporkan. Tapi ini murni dari Barisan Advokat Bersatu. Ya. Berarti ini meminta ke Peradi untuk mencabut. Iya, ya kami minta. Ya tergantung kalau nanti penilaian Dewan Kehormatan ketika dia mengadili ya, ternyata dia cukup beralasan untuk dicabut aja. Karena sudah banyak kok advokat yang dicabut, sudah banyak advokat itu yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, dipecat ke banyak. Nah, kalau seandainya perilaku dari teman kita ini ternyata memang menurut Dewan Kehormatan sudah pantas untuk dicabut aja, nggak apa-apa. Karena apa, ini sudah meresahkan, ya. Banyak sekali, luar biasa. Cobalah, ya. Apa perlu kita polling nih, ya, masyarakat coba tanya. Setuju nggak umpamanya ada advokat yang kira-kira tidak bisa menjaga kehormatan advokat dipecat? Saya yakin pasti banyak yang setuju. Ya. Status laporan sendiri seperti apa di Peradi, Bang? Gimana? Status laporan masih aktif atau seperti apa? Nah, kemarin juga saya sebelum masuknya surat, saya sempat kontak-kontak juga dengan kesekjenan. Ya, tanya apakah Parhat masih sebagai anggota Peradi Oto Hasibuan. Ya, begitu dicek akan masih statusnya sebagai anggota Peradi Oto Hasibuan. Nah, ini saya nih yang menyangkut ini nih. Naik dia. Namanya Wangi ini. Nah, saya mencontohkan begini, jangan sampai advokat itu menjadi namanya baik hanya karena kliennya di pihak yang benar. Nah, contohnya seperti kemarin, 7 terpidana, semua pengacara 7 terpidana namanya Wangi. Kenapa? Karena mendampingi orang yang dianggap di pihak yang benar. Nah, seharusnya idealnya, coba kita contoh nih, Oto Hasibuan. Oto Hasibuan itu pengacara Jessica Mirna, perkara Mirna. Hampir seluruh Indonesia dulu menganggap bahwa dialah pembunuhnya. Tetapi Oto Hasibuan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat dengan baik dan benar. Dan akhirnya masyarakat mendukung dia. Nah, seharusnya idealnya seorang advokat itu dianggap baik atau tidak baik tergantung cara dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat. Jangan ketika membela kliennya baik, namanya baik. Begitu ngebela orang yang mungkin ya, kita anggap nih Agus nih, saya tidak mengatakan Agus salah itu tidak, tetapi ketika dia membela Agus, nah banyak masyarakat mengomentari kembali ke setelan awal katanya. Ya kan akhirnya begini. Jadi seorang advokat itu harusnya ketika dia menjalankan tugas dan fungsinya menjadi seorang advokat terhadap kliennya, harusnya dia mendapatkan simpatinya bukan hanya karena kliennya, tetapi karena dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat dengan baik dan benar, penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, ini kan enggak. Udah ibaratnya kliennya dihujat, pengacaranya dihujat, ya jadi udah, kita lihat nih. Jadi tontonan orang ya ketika advokat itu, saya berusaha. Boleh dicek nih jejak digital saya. Saya 13 tahun menangani perkara yang viral seperti ini.
Saya dulu sama Sunan Kalijaga nangani perkara seperti ini sudah biasa. Tetapi ketika saya mengeluarkan pendapat hukum saya pastikan ketika ada orang yang mendengar pendapat hukum saya, orang yang mendengar itu telah selesai dia mendengarkan pendapat hukum saya pastikan orang itu mendapatkan pengetahuan hukum yang baik, mendapatkan pendidikan hukum yang bagus. Nah, jangan sampai seorang advokat ketika dia mengeluarkan pendapat hukumnya timbul pro dan kontra, timbul perpecahan, timbul keonaran. Adili, ya, kira-kira pantas untuk pecat, jangan ragu-ragu. Oke. Ya? Soal fungsi dari kuasa hukum sendiri pendampingan secara hukum, maksudnya sebelum melakukan pelaporan atau tindakan hukum biasanya pengacara juga melakukan usaha untuk mendamaikan. Jadi seperti itu. Apakah ini sudah dilakukan oleh yang bersangkutan gitu Pak? Enggak, kalau ini nggak ada perdamaian. Ya, maksudnya ada usaha-usaha itu sebelum akhirnya dia melakukan laporan seperti itu. Ada abang melihat seperti itu nggak upaya mendamaikan? Oh, berita terakhir aja. Kemarin kan sudah bilang tidak ada kata damai, tidak ada kompromi dan sebagainya kan. Waktu saya ya dikabari ada pertemuan kemarin, saya dikabari ada pertemuan kemarin ya mediasi nih yang di Gedung Juang. Saya sudah sampaikan kepada tim, saya yakin kok Farhad nggak mungkin datang. Saya pada saat mau masuk di teman-teman media kan ada wawancara saya. Kira-kira datang nggak Farhad bang? Saya bilang ya, saya memiliki keyakinan mungkin datang. Kok abang yakin bang? Kok Farhad tidak mau datang? Kita bisa lihatlah dalam perkara ini. Perkara ini ya di pihak A atau di pihak Nopi ya. Kita lihat yang pengen panjang itu siapa sih? Kalau seandainya perkara Agus sama Nopi ini mau diselesaikan dengan baik dan cepat, gampang. Besok kita undang kalau memang benar-benar mau selesai dengan baik, pasti selesai. Tapi kan kita melihat ada laporan ini, ada laporan ini, ada ini, ada ini, ada itu, macam-macam aja laporan. Dari laporan ini lahir laporan ini, dari laporan ini lahir laporan ini. Nah, kita yang pengen tang episode ini siapa? Ya jangan mentang-mentang kok saya sudah pengacara terkenal, saya nggak perlu gini. Kata siapa? Ya, kata siapa pengacara terkenal tidak perlu mempertahankan eksistensinya di dunia entertain. Ya, jadi kita nggak usah munafik lah, ya kan? Saya juga pengen panjang, tapi panjang yang benar gitu loh. Ya, siapa yang nggak pengen eksis? Semua pengen eksis. Tapi eksis kita yang bermanfaat, tontonan menjadi tuntunan, bukan tontonan bikin kegaduhan. Ya, saya masukin dulu ya. Mantap.